Saudaraku sekalian, kemarin saya menyampaikan renungan saudara pada doa pagi saudara. Saya mention saudaraku, saya mention satu hal di mana saya merasa mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahwa Allah yang disembah oleh Musa adalah Allah yang hadir dan ada di bumi yang sama. Di bumi di mana Musa pernah hidup. Saudaraku, ya, di mana Musa pernah hidup. Apa yang ditulis di dalam Alkitab bukan dongeng dari sebuah negeri entah berantah. Bukan seperti cerita dongeng yang ditulis oleh H.C. Andersen atau penulis buku-buku fiksi lain. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang mengalami Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya ini semua saudaraku saya terima dari Tuhan. Di tengah-tengah tekanan-tekanan yang hebat yang saya alami dalam hidup. Tahun ini, khususnya bulan-bulan belakangan ini. Prinsip hidup yang tetap saya pegang adalah diam, mengandalkan Tuhan. Yang penting kita menjaga kesucian. Kesucian pikiran, kesucian perkataan, kesucian seluruh hidup. Dan ini memang tidak mudah. Ya saudara. Saudara pasti juga mengalami banyak tekanan-tekanan. Semua kita pasti punya tekanan-tekanan. Jangan marah kepada Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah orang tua, masalah anak, masalah pasangan hidup, masalah rekan sekerja, atasan di kantor atau bawahanmu. Saudara berprinsip begini, kalau Tuhan suruh mereka buat begitu, atau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, siapa kita yang bisa melawan dan mempertanyakan mengapa demikian? Begitu saudara. Dan itu membuat kita menerima apapun yang terjadi. Sehingga dengan pikiran jernih kita bisa mengambil hikmah. Pelajaran rohani, pendewasaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah di tengah-tengah situasi seperti itu, yang pertama Tuhan mengingatkan. Ya, Tuhan mengingatkan, Tuhan berbicara bahwa tahtanya tetap tidak bergerak, tidak bergeser. Dia Allah yang memerintah, yang berkuasa, yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Lalu yang kedua ini, bahwa dia Allah yang berkuasa di bumi yang sama. Bumi di mana Musa pernah hidup dengan segala keajaiban yang dialami oleh bangsa Israel dan Musa sendiri. Hal itu dimaksudkan agar kita menjadi kuat bahwa ada pemerintahan yang masih terus berlangsung, pemerintahan yang kekal, yaitu pemerintahan Elohim Yahweh.
Hal itu dimaksudkan agar kita percaya jika kita benar-benar hidup tidak bercela di hadapan Allah, kita memberikan hidup kita untuk melayani Dia, mengabdi kepadanya, Tuhan yang menjadi pembela kita. Jadi kita tidak boleh sedikit pun takut. Kalau ada ketakutan atau kekhawatiran, itu menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa kita tidak mempercayai Dia. Kalau Dia ada, kita percaya Dia menyertai kita, Allah kita kuat. Jangan ada sedikit pun ketakutan atau kekhawatiran. Memang sebagai manusia bisa muncul itu ketakutan dan kekhawatiran. Menghadapi dunia kita hari ini, menghadapi hari esok, bagaimana. Tetapi Dia hidup, Dia hadir, dan Dia berkuasa. Muliakanlah Allah dengan sikap hatimu. Ya, mari kita muliakan Allah dengan sikap hati kita yang percaya bahwa Dia menyertai kita. Apapun yang terjadi, itu semua dalam kontrol Allah yang hidup. Apapun yang terjadi. Nah, di sini kita juga harus dipersenjatai dengan pikiran bahwa kalau Allah mengendaki sesuatu terjadi, siapa kita yang berani melawan? Ya, berani melawan. Ya. Seperti Daud yang dikutuk oleh Simei, dihujat, dilempari batu, pada waktu Daud melarikan diri dari serangan Absalom anaknya. Hulu balang Daud mau memenggal kepala Simei. Daud berkata kepada hulu balang itu, "Apa urusan kamu dengan aku?" Biarlah dia mengatakan itu. Kalau Tuhan suruh dia begitu, siapa yang berhak bertanya mengapa kau lakukan itu? Nah, kalau memang Tuhan mengendaki saudara harus mengalami semua pergumulan itu, entah masalah pekerjaan, usaha, ekonomi, dan lain-lain, ya sudah, kita percaya Tuhan dalam pemerintahannya mengontrol, mengendalikan semuanya. Saudaraku, ketakutan, kekhawatiran kita itu sebenarnya sikap tidak meninggikan Tuhan, sikap melecehkan, sikap melecehkan. Jadi kita akan menghadapi kekusutan yang kita sampai pusing ya saudara. Aduh, ini kusut banget ya. Wah, ini rusak banget ini ya. Nah, suatu hari di mobil saya mendengar Tuhan berbicara di hati saya begini. Kalau aku tidak bisa mengurai kekusutan ini, aku bukan Allah. Wah, saya terhibur saudara. Hati saya menjadi kuat. Tunggu waktu saja bagaimana Tuhan mengurai kekusutan. Ya saudara, kita kalau mempercayai Allah itu berkuasa, biar Allah yang bertindak. Ingat ini. Ini akan menjadi kekuatan bagi saudara sekalian. Ya, pasti akan menjadi kekuatan bagi saudara sekalian. Ya, tenang, tetap tenang. Waktu akan membuktikan. Kalau saudara memang salah, Tuhan penggal kepala saudara. Artinya Tuhan menghukum. Tapi kalau kita benar, Tuhan pasti melindungi kita. Ya, istilah memenggal kepala ekstrim ya saudara, tapi saya hanya menggunakan istilah ini. Ya syukurlah saudara kalau di dunia saudara dipenggal, ya, ekonomimu dipenggal, nama baikmu dipenggal, ya, supaya tidak menjadi sombong, bisa saja. Ya. Bukan kepala dalam arti harafiah ya saudara. Dipenggal ketenangan hidupmu, tapi semua itu merupakan cara Allah untuk membuat kita
lebih baik, merindukan kerajaan surga, ya hidup suci dan seterusnya. Oke, kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari angkat tangan. Segala berkat anugerah dari Elohim Yahweh turun atas kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai bertemu nanti jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat atau 6:30 sore waktu Indonesia Barat. Tidak boleh hadir di kebaktian. Jadi ini online bukan onsite. Jadi gereja sementara ditutup dulu saudara karena peraturan pemerintah ya. Kebaktian hanya 1 jam, khotbah 15 menit. Wah, daripada begitu lebih baik kita online saja. Sampai bertemu nanti melalui Truth ID. Truth ID saja. Tidak lewat webinar ya. 6:30 waktu Indonesia Barat, sore malam hari.